menikah di luar KUA, menikah dengan pamuluk, tapi ada rukunnya 5 lah, misalnya ada suami, ada istri, ijab kabul, ada saksi dan ada wali. Nah, jadi 5 itu menuarnya sudah terbang meja secara agama sah, tapi secara negara ada diakui. Nah, jangan menikah siri lah. Menikah siri itu kan juga dapat hukum nikah. Jadi orang menikah itu kan menikah dengan pamuluk sajalah, menikah dengan pamuluk sudah. Tapi kan juga mendapat legalisasi negara, yaitu hukum nikah, ada hukum nikah. Nah, ada kita akan kelahiran anak, nah anaknya lahir itu bina itu ada mewaris, karena anaknya ada mewaris, istrinya ada berhak dapat apa kecuali atas persetujuan suaminya kan mau mewariskan atau suaminya memberi nafkah. Tapi apabila pihak keluarga suami menuntut ke pengadilan, maka menang dia. Nah, ada berhak dapat warisan, ada berhak istri dapat nafkah. Itu nikah siri jangan dilakukanlah. Orang menikah siri itu misalnya hamil dulu. Nah, hamil tapi usianya ada sampai itu 19 tahun. Nah, menikah siri tapi ya tadi akta nikahnya belum ibu. Nah, ada mendapat warisan tidak? Mungkinnya enggak. Nah, apabila orang yang menikah siri ingin mendapatkan buku nikah lah, nikah sudah terlanjur nikah siri, kami takuni apakah menikah siri sudah atau belum. Bila menikah siri maka kami menolak, maka itu adalah sidang isbat nikah di pengadilan agama. Nah, jadi dia mengajukan sidang bayar ke pengadilan agama, bila ini diterima maka kami keluarkan buku nikahnya. Apabila dia ditolak maka dia nikah ulang. Jadi anaknya disebutkan kembali ke pengadilan agama. Nah, jadi jangan menikah siri. Jadi tadi orang yang mau menikah itu mendaftar ke KRT lah, diisi di nikah lurahan. Kita katakan dia mengambil nikah zaman pulang, lalu di bawah zaman pengantar lurah tadi dia dilegalisir lah. Nah, baru dibawa KUK, nama lampirkan di KUK mendaftar itu mendaftar offline. Nah, offline itu pendaftaran nikah itu 1 hari kerja. Jadi Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Jadi misalnya 12 hari begini, Sabtu Minggu kan ada dihitung. Jadi 12 hari itu minimal menikah. Lamanya berapa? Lamanya 3 bulan. Berkas itu bila lebih pada 3 bulan, maka berkas itu diulang kembali, minta kembali kan lurah. Nah, jadi itulah. Jadi pengantar lurah itu dibawa ke camat, dididis, dibawa ke KUK, mendaftar online dan offline. Nah, kami menghitungnya pendaftaran itu sepanjang offline, pendaftaran di KUK. Jadi pendaftaran di KUK walaupun online-nya sudah 3 bulan, tapi di KUK itu hanya 12 hari itu paling minimal lah, paling maksimal 3 bulan. Jadi berkas itu minimal 12 hari, maksimal 3 bulan. Hadirin sekalian yang berbahagia, nah jadi didaftarkan di KUK 12 hari, nama lampirkan fotokopi KTP, KTP suami istri, melampirkan kartu keluarga suami istri, kemudian akta lahir, kemudian ijazah akhir, kemudian kesehatan. Nah, kesehatan orang menikah itu kan kesehatan juga. Nah, kesehatan di puskesmas. Nah, kalau perempuan itu imunisasi. Nah, kemudian ada
kesehatan lah. Nah jadi KTP, kartu keluarga, akta lahir, ijazah akhir, kemudian KTP kedua orang tua, ayah, ibu, suami, ayah, ibu, istri, itu oke lah kalau yang masih itu. Kalau mas sudah meninggal nggak usah. Nah, kita walinya udah sanatnya kan, sanatnya wajib KTP lah. Nah jadi KTP, kartu keluarga, akta lahir, kesehatan, imunisasi, kemudian untuk melampirkan foto. Nah jadi fotonya itu 2 kali 3, 4 lembar, 3 kali 6 ganti, 4 kali 6 ganti itu selama 2 lembar apa 3 lembar lah. Nah jadi ditunggu menunggu 12 hari paling maksimal, paling minimal 12 hari. Jadi ada juga misalnya lah mendaftar di KUA lalu nikah saat minggu kan bisa lah. Jadi usahakan 10 hari kerja tambah hari minggu dan 1. Bila hari minggu minggu itu sehari tanggal merah maka 13 hari. Bila 2 minggu itu 2 tanggal merah maka 14 hari. Nah jadi seperti itu. Jadi di sini menikah itu apa? Dua hari kerja, apalagi nah itu adalah jadi kita ulangi lagi lah mendaftar di IRT dulu, lalu bawa berkasnya KUA, angka lurah, bawa ke camat, hanya dibawa KUA didaftarkan. Di mendaftar KUA itu ada perlu lengkapnya dulu, daftar dulu supaya lebih 12 hari lah, supaya lebih 12 hari. Jadi ada proses kesehatan, KTP, apakah angkut, merahnya misalnya ada dulu kan Bapak, yang penting mendaftar lebih dari 12 hari. Nah itu 12 hari minimal, kalau maksimal berkas itu 3 bulan. Nah jadi kan di sini banyak menyambung lah, menyambung kayaknya dulu menikah. Nah ini kan berarti yang satu menyambung, ketika menyambung nikah, tapi kan umurnya 18 tahun, 19 tahun. Nah bila ini hamil, nah maka bisa saja dia bukan ke pengadilan agama, yaitu dispensasi pengadilan agama. Jadi dispensasi pengadilan agama itu bagi orang yang di bawah 19 tahun. Nah begitu kan mendaftar dulu di KUA, kemudian diajukan ke pengadilan agama. Nah jadi supaya tapi biasanya alasan karena hamil diterima, tapi alasan karena hamil itu 50-50, bisa diterima bisa ditolak. Kabelnya itu ditolak berapa? Nah nikah bila ditolak bahkan ditolak akan menikah ulang sampai dulu sampai 19 tahun. Bila ingat dulu nikah nikah sendiri lah usianya di bawah 18 tahun sampai 19 tahun, kemudian diisbatkan ke pengadilan agama, maka itu ditolak biasanya nikah ulang. Jadi aku di sini akhirnya pertanyaan ada ikannya dulu pertanyaan apa yang ditanyakan gitu lah. Jadi jangan aku menjawab lamun aku aja baca lama mungkin ada paham gimana lah. Nah kira-kira ada yang pertanyaan lah, ada yang pertanyaan, tanya aja. Ada kan ada bertakun terkait masalah administrasi pendaftaran pernikahan ya Pak? Adakah yang bertanya? Bertahun dulu di sini rata-rata umur BMPN berapa tahun? 13. 18. Berarti artinya masih belum ya kalau. Nah berarti hari ini sampai umur 19 paling minimal baru BMPN kalau mendaftar nikah kayak gitu. Baru pertanyaan dulu apa? Pertanyaan di sini. Yang ditanya apa? Kita kan kalau maka bisa sesuatu itu baik baru punya pertanyaan, misalnya kan pertanyaan kalau ada pertanyaan
Ya dikira paham aja padahal ada paham. Ada pertanyaan nggak? Baik, ada yang bertanya kepada Sidin? Sudah paham ya kalau bagian terkait masalah administrasi pendaftaran pernikahan ya Pak? Ada yang tahu? Itu orang yang mau menikah itu mendaftar di RT dulu, kemudian diisi di RT, dibawa ke lurah. Nah di lurah itu mengeluarkan IN 1 keterangan menikah, IN 2 asal usul, IN 3 atau IN 4 itu persetujuan non-baik, IN 5 itu izin orang tua, IN 6 itu adalah izin dari kematian. Kalau misalnya kan pernah kematian istri, kematian suami itu kan berdiri anak. Tapi kalau ada dari anak, itu ada dari anak. Kalau IN 5 itu di bawah di atas 19 tahun, di bawah 21 tahun itu wajib izin orang tua. NN itu tuh bagian mengajukannya ke kelurahan, jadi boleh ke kecamatan Pak? Anak kelurahan baru kecamatan, jadi buat kelurahan sama kecamatannya yang membuatkan begitu. Ada lagi kan yang bertanya? Paham lah? Nah, paham. Tanyakan aja apa yang bertanyakan. Misalnya kan aku ini membedakan aja ada kata bisa. Nah, jadi dari tempat tanyakan aja. Ya, kita kan menikah keberadaan ini. Tanyakan aja. Sudah paham berarti Bang Pian lah? Sudah paham ini. Umat bertakon dulu. Bang Pian di sini ada yang hendak langsung nikah kan Pak lulus? Baik, jadi bagi Bang Pian yang hendak langsung menikah yang habis lulus, tadi sudah dijelaskan terkait administrasi pendaftaran pernikahan. Masih kan Bu? Masih kan Pak Bang Pian minimal umur pernikahan tadi umur berapa? Di umur 19, jangan sampai Bang Pian nikah di bawah umur 19. Kalau misalnya Bang Pian nikah di bawah umur 19, itu tadi Bang Pian anggapannya pernikahan anak atau pernikahan dini dan tidak legal di negara begitu. Nah di Indonesia ini kebanyakan wanita hamil duluan. Kalau di sini kan pasantren kan tidak mungkin lah, tapi di luar kan itu banyak hamil duluan. Nah hamil duluan itu dinikahkan siri. Nah bila nikah siri kan menjabat buku nikah, maka untuk akta kelahiran anaknya diibu. Nah jadi seperti itu. Jadi bagi orang yang menikah siri untuk mendapatkan buku nikah itu isbat ke pengadilan. Ya kan biasanya itu orang tua kan dahulu nikah siri, tapi mendaftar ke KUA sudah umurnya habis. Nah kami tanya dulu dia pernahkah menikah siri atau tidak? Karena di sini berkas itu ada bisa digunakan apabila ditolak pengadilan lah. Nah bila ini di isbat di pengadilan diterima maka ditawarkan untuk nikahnya. Tapi bila ini ditolak maka nikah ulang. Nah jadi nikah siri itu berbahaya untuk kita sendiri. Terima kasih kepada Pak Haji Fahrudin SAG yang sudah menjelaskan terkait administrasi pendaftaran pernikahan. Untuk narasumber selanjutnya yaitu Pak Mufti Ramadan LC, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil jalal wal ikram. Salatu wassalamu daiman mutalaziman ala khairil anam Nabiyyina Muhammad muslimin dhalam wal al wasahbi wa tabi'in ahli kiram amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan juga kami semua banggakan Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala
juga para santri izin berdiri Pak. Izin para santri calon yang nanti jadi suami, ya. Kemudian juga ada calon kepala calon akademisi hukum syara. Itu adalah terkait masalah fikih, khususnya pada kesempatan kali ini adalah tentang pernikahan. Yaitu jadi tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak terkait hal-hal yang mungkin di dalam kitab-kitab fikih belum pernah kita temukan, misalnya terkait umur 19 tahun, ya kan? Nah, itu sesuatu yang baru di dalam fikih. Maka di dalam konteks nanti misalnya kalian menikah ataupun kalian adalah sebagai orang yang menikahkan orang lain, calon penghulu masa depan, ya kan? Nah, beliau itu sudah menikahkan berapa orang Pak? Ribuan sudah yang menikahkan setiap minggunya, entah berapa puluhan orang. Begitu juga Bapak. Nah, itu secara prakteknya. Jadi sebenarnya ini apa yang menyebutnya ading-ading kan? Ya, siapa? Mas-mas, masing-masing. Ya, calon-calon imam di masa depan, ya, entah imam rumah tangga ataupun imam di masa neraka. Perlu untuk mengetahui bukan hanya fikih mutaqadah klasik, tapi juga pengkayaannya, yaitu adalah fikih pernikahan terkini yang kemudian disarikan di dalam buku namanya kompilasi hukum Islam. Dicatat tuh, kompilasi hukum Islam. Itu tambahan jasa tian-tian untuk mengetahui sebenarnya proses pernikahan di Indonesia ini kenapa ada beberapa sedikit perubahan selalu saya terkait dengan tadi. Ini kata itu pertama kompilasi hukum Islam, sama yang kedua adalah Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 74. Nah, kalau yang kita ketahui biasa di dalam fikih misalnya pernikahan rukun nikah ada berapa? Rukun wudu ada berapa? Rukun nikah ada berapa? Rukun wudu ada 6. Nyaring kalau ditanya rukun wudu ada 6 karena sering wudu. Kalau nikah rencananya mau sering atau sekali aja? Astagfirullah. Ya, untuk rukun nikah itu ada 4. Ya boleh sih 5 kalau dibagi. Yang pertama adalah akad, ya kan? Yang kedua adalah akidah, ya kan? Itu adalah suami dan istri calonnya. Kemudian juga wali sama siapa? Ya, 2 orang saksi. Nah, ini kan kita kenal akad. Setiap rukun itu ada ketentuan syaratnya, misalnya akadnya. Nah, akadnya misalnya harus apa? Kedua belah pihak saling mengerti. Iya, misalnya kan yang satu pakai bahasa Inggris, yang satunya bahasa Banjar, orang beda kalau Inggris. Nah, itu tidak saling mengerti antara akad itu batal. Atau misalnya akadnya itu adalah bukan orang yang ahli tasarruf, misalnya ODGJ, orang dalam gangguan, ya, atau odading tidak jelas. Ya, nah, orang dalam gangguan jiwa boleh tidak mengungkapkan akad. Nah, ya kan. Nah, itu makanya pernikahan yang ODGJ juga tidak bisa. Atau yang terkini, nah, fikih itu kan berkembang. Ada namanya akad pernikahan lewat multimedia atau video, ya, video live. Nah, misalnya nih bulan ya kan, kenalan di mana, kemudian kenal dengan misalnya orang Malaysia. Nah, ya, orang Malaysia datang ke sini. Nah, jadi misalnya walinya sama walinya kan pakai video call bisa itu, atau gimana ketentuan fikih. Nah, itu secara administrasi ada aturannya. Nah, kemudian juga secara fikihnya juga ada aturannya. Misalnya videonya tidak boleh video rekaman, tapi harus
live misalnya, itu salah satu ketentuan yang nanti kalian kaji. Jadi pertama yang kalian kaji selain fikih-fikih yang kita bahas dalam fikih klasik, itu pertama tadi apa? Kompilasi hukum Islam. Carilah dicari di googling. Nah, dicari. Yang kedua adalah undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74. Yang ketiga adalah fikih muamalah fikih ahwal saksiyah atau fikih munakahat yang kontemporer supaya jadi perbandingan kalian nanti sebagai sebagai ahli hukum lah di bidang masalah khususnya fikih munakahat. Jadi fikih munakahat, fikih munakahat misalnya asriyah atau misalnya fikih pernikahan kontemporer. Bisa dicari di Gramedia atau apa buku-buku lah. Nah, mungkin ada disertasi misalnya tulisan ya kan dari orang-orang terkait masalah fikih pernikahan kekinian. Tadi seperti pernikahan akadnya adalah lewat video telekonferensi ya, telekonferensi. Juga dua yang berakad setiap rukun tadi seperti sebagaimana saya sampaikan, kedua akad ini juga punya syaratnya apa? Biasanya dua berakad harus sama tapi harus beda antara laki-laki sama perempuan. Kalau laki sama laki-laki boleh tidak? Astagfirullahaladzim. Tak boleh. Atau juga tidak misalnya ada hubungan darah dan lain-lainnya, itu ketentuan-ketentuan yang ada. Tapi nanti kalian juga harus dikayakan dengan hal-hal yang gharib, hal-hal yang asing. Misalnya tiba-tiba orang yang berakad hilang, tidak terdeteksi. Nah, bagaimana dan seterusnya. Juga yang ketiga adalah wali. Wali ini ada namanya wali nasab kan, yang sudah kalian tahu kan? Ada wali nasab, ada kai, ya kan? Jadi harus berurutan, kalau masih ada agah bukan kai, habis kai siapa lagi saudara lah. Nah, kemudian anaknya saudara dan seterusnya. Kalau tidak ada baru namanya wali hakim. Kemudian dua orang yang bersaksi. Ini adalah yang harus dipahami jika kalian sebagai nanti calon penghulu, ya kan, calon orang yang menikahkan orang lain atau calon mau menikah langsung bisa juga. Nah itu fikih-fikihnya. Kira-kira ada yang ditanyakan kan terkait masalah tempat ini? Nah, yang misalnya ada dalam pikiran kalian. Misalnya nih nikah kontraknya boleh tidak? Nah, itu kenapa tidak boleh? Ya, ini syarat akad salah satunya adalah tidak boleh berjangka, ya kan? Akad harus ada dalam, tak boleh ada kait atau ketentuan waktu, tidak boleh. Kalau ada ketentuan waktu maka akad tersebut batal. Makanya tadi aturan administrasi yang diatur di kantor urusan agama menjaga ini semua. Tapi tadi setelah mendengar dari jawaban setelah ditanya oleh kakak Elma ya, ya rata-rata sih masih umurnya berapa tahun? Ya belum cukup umur. An-nikah sunnati, nikah adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga baginda Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fankihu ma qaba lakum minan nisa, menikahlah dengan perempuan yang baik. Jadi pernikahan itu harus sesuatu yang baik, sesuatu yang menjaga sunnah-sunnah. Jadi niat yang baik harus diiringi juga dengan cara yang baik. Nah itulah makanya administrasi itu diatur. Itu satu lagi, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mencoba untuk menghindari, kalau dulu disebut pernikahan dini, kalau sekarang pernikahan dono, pernikahan anak. Nah itu kenalan tuh, nama baru namanya pernikahan anak. Jadi pernikahan di bawah umur 19 tahun disebut dengan pernikahan anak, di mana itu secara mendasarnya adalah tidak boleh lah, kecuali di sidang di pengadilan itu ada keputusan lain lah,
keputusan hakim karena alasan-alasan tertentu tadi yang sebutkan Bapak, biasanya hamil duluan di luar nikah. Ya, sebelum kita takut masalah administrasi, takut dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi rekan-rekan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tadi ya? Jadi hindari namanya menikah di usia anak. Nah, jadi kalau bisa menikah itu adalah 21 tahun ke atas, Pak. Kenapa? Supaya tidak perlu lagi dan dianggap dewasa. Tadi kan pernikahan itu usahakan adalah dengan cara yang baik, niat yang baik juga diiringi dengan cara yang baik, tujuannya pun juga adalah baik, bukan sekedar memuaskan kepentingan biologisnya lah. Karena pernikahan itu harus adalah ditaskunu ilai untuk menjaga ketenangan di dalam hidup. Menikah itu juga dengan perempuan yang baik, itu yang pertama ya. Kemudian juga kalian sendiri harus matang, harus mampu. Baginda Nabi bersabda, beliau mewasiatkan kenapa? Manis tata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jika kalian sudah ba'ah, berarti mampu, maka silakan menikah. Mampu di sana tidak terbatas kepada mampu secara apa nih? Cinta nikah. Bilang-bilang begini. Kenapa tidak terbatas kepada finansial? Karena sebenarnya terkait masalah finansial ada janji dari baginda Nabi, tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil ma'ruf. Menikahlah dengan perempuan, karena pernikahan dengan perempuan akan mendatangkan mal, rezeki berupa harta. Jadi ba'ah itu bukan harta. Ba'ah itu adalah mampu. Manis sama amikul ba'ah falyatazawwaj. Jika kalian mampu, maka silakan menikah. Mampunya itu secara apa? Nah, nih. Apa nih? Nah, pemikiran, ya kan? Perspektif, sudut pandang yang diisi dengan ilmu pengetahuan. Karena kalian sebagai pimpinan rumah tangga dituntut untuk menjaga keluarga, anfusakum wa ahlikum. Nah, bagaimana kita bisa menjaga kalau kita sendiri tidak bisa mengendalikan diri sendiri? Bagaimana cara mengendalikan dan menjaga diri sendiri dan keluarga? Sibnani mentafsirkan ayat tersebut dengan kurang lebih kata-kata beliau seperti ini. Ajarkan kepada istri dan anak-anak kalian adalah ilmu. Karena menjaga 24 jam itu sulit, tapi ilmu yang ditanamkan kepada istri dan anak-anak itu yang akan menjaga. Itu termasuk nih kalian nih dimasukkan orang tuanya, ya kan, di sini itu adalah salah satu bentuk penjagaan orang tua kepada kalian. Ya, nanti kalau selesai lepas dari pesantren Al-Fiqrah ini, setelahnya nanti ada nih punya diamond, skill dan skin. Itulah yang menjaga diri kali. Ya, ini nanti di luar sana ya kan, angin ribut, angin kencang, ya kan. Kalau di sini ya wajar aja, ibaratnya pohon kecil itu diletakkan dulu di dalam pot. Nah, nanti kalau sudah pohon besar, wah, ditanam di tempat manapun, wah, tetap berdiri kokoh, memberikan manfaat lewat buah-buah atau sekedar memberikan naungan kepada orang yang lagi sedang berjalan. Wah, itu kata-kata hari ini. Biasanya ada kata-kata hari ini, bila sudah selesai boleh, tapi kita belum selesai lagi, saudara-saudara. Tadi sebenarnya hindari pernikahan anak, ya, hindari pernikahan anak. Ya itu tadi. Nah, karena kita dituntut untuk cakap dulu nih, pikiran kita diisi oleh ilmu. Ingatlah sebelum kalian masuk, mungkin waktu TK, apa yang kalian pikirkan waktu TK? Nah, ya. Waktu ini kelas 3 kuliah pikirnya apa? Nikah. Dari uang. Dari duit. Nanti kalau kalian selesai kuliah, janjilah 4 tahun atau 6 tahun atau 8 tahun kalian jadi sarjana magister atau misalnya jadi doktor. Ya, pemikiran kalian akan semakin luas. Nah, saat itulah kalian namanya disebut dengan rusd. Nah, rusd itu artinya kan
orang itu bisa diberikan amanah bila sudah mencapai balaghatul rusd, kedewasaan, kematangan, ya kan? Termasuk adalah akad nikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagha wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anasu minhum rusd fadfa'u ilaihim amwalahum." Jika misalnya anak yatim, namanya gitu anak yatim, ya kan? Masih anak masih kecil, ya kan? Kemudian ada mamanya meninggal, mudahan ada mama kalian sehat walafiat, rezekinya lancar, masih bisa ongkos kuliah dan sekolah. Itu apa lagi sampai itu anak yatim, ya hartanya ditahan dulu oleh walinya. Kenapa? Karena anak-anak kecil, ya belum balaghah terus, itu masih labil. Nah, ya kalau ada percaya lah, kalian punya adik lah, umurnya sekitar 1-3 tahun. Ada. Itu tawarkan 2 hal. Yang pertama adalah permen, yang kedua uang 50.000. Jaminnya ngambil apa? Aku baru aja tanya tadi kan. Saya baru tanya kepada sang anak kan, umur 3 tahun. Es krim atau 50.000? Es krim. Ada 50.000 bisa beli es krim 5. Ya. Itu kenapa? Otak Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaan beliau meletakkan otak dengan kita itu bertahap. Coba pikirkan, saya anak umur 3 tahun pikirkan cara cari uang kayak ya. Kira-kira tuh meletak otak. Alhamdulillah yang dipikirkan paling makan, minum susu, basah, kan? Kemudian juga ngantuk, itu aja yang pikirkannya. Tapi kalau sudah kalian ini bertahap, jadi jangan dewasa dulu lah. Setiap sesuatu ada waktunya. Dalam kaidah fikih disebutkan apa? Manis ta'jala syai'an qabla awani kita bihir mani. Kalau kita mensegerakan mempercepat sesuatu padahal belum lagi waktunya, maka nanti dikhawatirkan dia tidak mendapatkan apa yang dia maksudkan tadi, apa yang dia kehendaki tadi tak dia dapatkan. Contohnya dalam fikih apa? Membunuh dalam warisan tidak? Nah itu sudah, itu contohnya. Jadi menikah sekarang kira-kira mendapatkan yang terbaik tidak? Nah itu ya pada umumnya kan konsep hukum itu secara umum pada umumnya itu sulit, tapi bisa aja, betul sekali bisa jadi kadang kan, cuman persentasenya mungkin 1 banding ya terserah kalian lah, survei sendiri. Nah itu yang harus yang kalian matangkan lah. Nah pemikiran, ya kan, ilmu pengetahuan, kemudian juga apa emosional dan yang lain. Ini sudah. Jadi pahami terkait artinya bahwa pelaksanaan pernikahan bukan sekedar fikih yang kita pelajari dari fikih Syafi'i klasik, ya, tapi juga sekarang berkembang ada kompilasi hukum Islam, undang-undang pernikahan, ada juga bahasa tentang fikih pernikahan kontemporer. Entah kalian cari di dalam literatur berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia yang pertama untuk pengkayaan wawasan tentang masalah pernikahan. Yang kedua adalah secara pribadi, kalau menikah jangan dulu ya dek, jangan deh ya, jangan ya dek, jangan ya dek ya, jadi ya santai gitu ya dek, sabar. Tidak ada yang namanya aliwang, ya kalau satu-satunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ialah berjalan sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jalan berikutnya insyaallah dimudahkan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mufti Ramadan LC yang sudah memberikan materi terkait fikih nikah. Nah, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan dari Bu Pian yang masih bingung? Bisa bertanya dengan Pak Mufti. Kenalkan namanya gitu supaya kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Nisa Putra. Izin bertanya, misalnya kita nak kawin satu, misalnya anak kawin satu akad tapi langsung 4 orang,
awal Masya Allah, baru sekali ya, satu akad untuk 4 tahun. Dan bagaimana? Ada lagi? Dikumpulkan aja dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Habibi. Izin bertanya, akad nikah itu bolehlah yang mewali akadnya saudara tiri? Satu tadi. Dua, ini ada yang bertanya tadi, kenapa ya di KUA talak 3 itu dianggap talak 1? Ada yang bertanya tadi. Lagi? Oh ya, yang lain ada lagi kan yang bertanya? Satu orang lagi. Yang masih bingung bisa ditanyakan ataupun masih ada orang-orang ini. Sudah nggak ada lagi? Oke, mau langsung dijawab, Pak? Tadi pertanyaan pertama dari Muhammad Novamer Saputra ya. Katanya mau menikah satu akad tapi untuk 4 orang gitu. Masya Allah, marah sekali. Silakan bagi yang bisa menjawab. Apa ya? Kalau tuh di Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74 pasal 5 ayat 1 huruf A butir A, pernikahan lebih dari satu harus ada izin dari istri, garis miring istri-istri. Nah, oke. Makanya kita tidak bisa membahas maksudnya memang kalau terpenuhi rukun ataupun syarat ya kan, tidak ada halangan pernikahan yang lainnya, tapi di dalam fikih kontemporer ya kan, itu dikaji ya kan, kemudian diputuskan bahwa penting adanya izin istri atau istri-istri. Nanti untuk lengkapnya terkait masalah ini nanti insya Allah dijawab Bapak ada Pak Penghulu kita. Kemudian bagaimana gitu. Kemudian juga walinya anak saudara tiri tidak bisa, ini tidak bisa, tidak ada hubungan darah ya. Jadi tapi malah harus berurutan, malah kalau ada ayah harus ayah, tidak boleh saudara seayah. Kalau ada ayah urutannya ayah dulu, malah ayah kemudian saudara bisa. Nah, jadi saudara saya itu bisa, saudara saya tapi saudara itu kalau saudara di saya, kalau saudara bukan saudara angkat, bukanlah. Nah, ini tidak saudara, tapi kan kadeda, ayah kadeda, ayah kadeda, saudara kandung kadeda, nah baru saudara harus berurutan, malah harus berurutan, berurutan, ini harus berurutan. Kalau masih ada ayah, wajib ayah. Kalau ayahnya misalnya pergi jauh, berarti tetap ada, masih bisa dihubungi, tetap harus ayah. Nah, tidak boleh pindah. Misalnya gara-gara ayahnya jauh, tapi masih bisa ditelepon, dihubungi, bisa bertawakil, malah. Nah, jadi kalau ayahnya ayahnya di Jawa misalnya atau di Sumatera atau di mana, itu tawakil wali bil kitabah. Nah, caranya datang ke KUA setempat, membawa 2 orang saksi, saksinya itu bisa membawa 2 orang saksi, itu bisa membawa bisa orang KUA lah. Nah, jadi diikrarkan di dalam KUA akan ada tanda tangan saksi, tanda tangan dia, tanda tangan KUA, dikirim suratnya.
Suara wakil dan Nah, ya kan abahnya itu kan bisa bercerai sudah. Ada tahu lagi, tapi masih kawan dia mau dihubungi, ada mungkin mendatangi misalnya abahnya di Aceh, kemarin kan di Aceh, di Sumatera Utara, di Jambi, itu kan biaya pasarannya itu satu juta. Abahnya kan mampu. Nah, dia kan datang ke KUA, nggak tahu dia lalu gitu apa, kirim suratnya. Paling sama tersebut itu pun tahu dari mana. Jadi selama masih ada abah, sejauh apapun abah, walaupun abah sudah cerai sama mama, kalau masih hubungi si abah tuh, nah abah itu yang tetap jadi wali nasab. Kayak boleh saudara dan para saudara sami tidak ada abah. Sudah habis yang walinya dan tidak baru. Bisa itu Wali ayah ada tidak tadi apa dosa sendiri boleh, tapi ada abah dan tidak. Dan sana kandungan tidak, nah ada dan sahabat, maka dan sahabat itu yang jadi. Nah, menjawab lagi lah, menjawab talak tiga sekaligus maksudnya talak seribu, talak berapa mah sekaligus di KUA katanya satu. Nah itu bukan talak itu di pengadilan lah, di pengadilan talak tiga sekaligus itu berdasarkan hadis Taus. Nah at-talaq usalisu talaq tiga fi ahdi Rasulullah wa ahdi Abu Bakar wa sanataini min akhirati Umar at-talaq usalisu sawahidatun. Nah talak tiga itu di masa Nabi, di masa Abu Bakar dan 2 tahun masa Umar itu talak tiga sama ibu itu satu berdasarkan hadis Taus dan itu dipertanggungi oleh pengadilan agama seluruh Indonesia. Nah jadi bila ikan tiga lah kita dia di kampung ada beda juga kan berkumpul otomatis kan punya kawin kan satu di bawah tangan bukan resmi itu pengadilan agama. Nah jadi dia ajukan dulu pengadilan agama, bila pengadilan agama memutuskan satu boleh rujuk. Tapi bila kan kemarin ada itu orang di luar kawin di sini Kak Landasan Kulit Barat itu 7 kali mengalami ini. Maka talak tiga sekaligus, talak berapa sekaligus itu bantu orang Banjar, bantu apa? Ujian ulun kan udah ulun kayak ini sama kan pasang lah kita sama pasang apalah. Ada ustaz ulun itu mengajar kami juga itu kitabnya Bidayatul Mujtahid. Nah, jadi karena itu ada sini aku pas tidak lihat lah, aku pasal dia disebutkan jangan mengalak bini tiga, bantu orang belajar apa setelah kan bini itu dibenci, membuka air lagi, disuruh apa melawan orang laki, membuka air lagi, punya paling dibenci ini kita sedikit harap berubah. Bini tapi menjadi bunga dari bunga gratis, kata-katanya lembut, lalu anak berbeda. Tapi tahu dari hukum lah, tapi tiga, jadi itu kan pejabat alim, kurang alim benar, tapi alim benar berkaitan dengan orangnya, ustadznya itu alim benar, jadi betul. Jadi di situ kalau tiga saya berubah, aku lebih cantik daripada artis. Nah makanya kalau ada ulun banyak kejadian di Banjar itu ekonomi tinggi lah. Ini besi apotek, dokter pulang. Ada lagi ini dokter juga. Jadi kan tidak ngador beda menyalahkan kalau dia pun abahnya menganak bah dan mak yang utama 3 jam. Mulai sekalinya 3 hari itu kan. Nah, jadi datang kakaknya kalau ada ulun mengadakan itu kan jadi jatuh itu ada duit. Ini berbantu bila kalau 3 tuh bila tarik 3 pasti ada 2 jam. Tapi kita kejadian, itu kejadian. Nah orang ada tahu lah, pintar masalah dunia itu kan pintar masalah dunia dokter, dapat apotek kurang dan apa. Tapi masalah agama ada Islam itu lah. Jadi sama apa kira apa? Kepada negara luar biasa aja bukan ajukan pengadilan.
apakah satu kan boleh rujuk, tapi kalau mau, nah harusnya diberikan ya akhirnya tiga dulu kan padahal itulah itu umum agama ada boleh. Nah aku menyampaikan itu aku tanggung jawab kalau lagi nah itu maaf terusnya baru dikasihkan pulang kita kan ada orang bahkan warga suka berdasarkan dari rumah itu lah anak ini juga abahnya alim jadi dia abahnya kita ada murid anak foto ada murid dia kemudian kalau anaknya abahnya jadi nikah kata ada orang beranda dia abahnya ada murid untuk patuari nikah dua orang ada orang anggap nama anggap ini kan anak laki-laki ganteng bulan muda bulan nah itu kan tua nah jadi sudah ada dari cara orang baru di kampung itu pada hari malam hari kan malam hari jadi tak masak ini diundang laki-laki untuk beli diundang juga jadi kan di itu di Kalimantan itu kan di para rumah itu kan buat pisang jadi nak itu manggil masalah itu yang suka bilang kita ada apa jadi kita menikah ya itu kan aku dia bila laki bini itu abang di wadah itu aku malam ini aku bunuh dia kata sekali kita ada di dalam nah itu kan jadi mentara 3 sekaligus mentara 3 kali lalu 3 tapi kalau 3 sekaligus kalau sekaligus tak berapa sekaligus itu bahan itu dalam dunia nah lalu anak itu adukan di pengadilan jatuh satu jadi yang beredar di dalam pengetahuan kita secara umum kan tolak 3 nih jatuh 3 itu landasannya tadi fatwa di 2 tahun terakhir kekhilafan Sayyidina Umar nah itu tuh bentuk ukubah itu artinya bentuk apa ya sanksi kepada orang-orang yang mempermainkan tolak dia permainkan tolak 3 1 2 jatuhnya tolak 3 1 2 jatuhnya akhirnya diberlakukan oleh Umar siapa yang tolak 3 maka langsung jatuh tolak 3 nah itu ijtihad beliau nah kemudian ijtihad beliau tersebut maksudnya tuh tidak ada yang menentang ijtihad beliau di masa beliau dianggap sebagai sesuatu yang disebut dengan ijma para sahabat. Nah itulah yang terbagi jumhur ulama makanya jumhur ulama madzhab pertama 3 jatuh 3 tapi kemudian setelah kita namanya reinterpretasi kembali kan para mujtahid sekarang ya kan warnanya sekarang kan sebelum yang lalu juga ingin mengembalikan kepada asal daripada tolak tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman at-talaqu marratan fa imsakun ma'ruf aw tasrih bisa tolak itu ada 2 kesempatan di 2 kesempatan itu bisa imsak ma'ruf kembali dengan cara yang baik juga pertahankan atau yang kedua atau kita suruh rujuk tadi ya kembali atau yang kedua adalah tasrih bi ihsan artinya setelah habis masa iddah maka melepaskan dengan cara tetap bersikap baik kepada mantan pasangan masing-masing ihsan bersikap tetap memperbaiki kepada pasangan masing-masing nah itu kenapa jadi mengembalikan kepada asalnya bahwa di zaman Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dalam pertama dan bentuk ukubah dari Sayyidina Umar itu tidak ditemukan lagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang masih ada kan yang mempermainkan tolak. Nah, tolak 3 ya dosa 3. Dulu mungkin ada yang benar, ada yang usil. Jadi akhirnya di generalisir atau diputuskan secara merata tadi. Tapi itu tadi hikmahnya apa? Sebenarnya orang menikah mau tolak tidak? Nah, orang tolak mau tidak kembali? Biasanya seperti itu. Tapi realitanya Pak, habis nikah ada yang bercerai, habis cerai ada yang boleh. Makanya diberikan Allah kesempatan, ada hikmah kebijaksanaan Allah di dalam tentang masalah kalau ada 2 kali dulu kesempatan untuk merujuk, kalau sudah kali ketiga baru wassalam.
Terima kasih kepada Pak Mufti yang sudah memberikan jawabannya dan juga Pak Fahrudin yang sudah memberikan jawabannya. Sudah jelas jawabannya? Jelas? Oh iya. Untuk narasumber selanjutnya yaitu Pak Dharma Kasuma SHI, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijni min hawli wa quwwati ila hawlika wa Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Asal nafsi wa bersatu dengan illati la yamutu abada. Al-Fatihah antum musuhan bi alfiyah bi alfiyah wa quwwata illa billahi al-'aliyyil Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kepala MUA Kecamatan Agam, para asatidz di Ma'had Al-Fiqh Kota Citra, Ustadz Mufti, juga Ibu Elma, dan adik-adikku yang berbahagia, ahli surga insyaallah. Ya Nabi, siapa yang hendak melihat ahli surga, lihatlah para penuntut ilmu. Talabul ilmi bukan biarnya insyaallah adalah yang dimaksud dalam hadis ini. Talabul ilmi. Untuk hadisnya talabul ilmi fardhun. Jakanya hadisnya talabul ilmi abu kita nakirah. Berdatang itu kita tuntut wajib, tapi karena talabul ilmi jadi al-ma'rifah. 3 aja yang wajib. Yang wajib kita tuntut adalah iman, Islam, ihsan. 3 faktor. Iman itu fikih, kemudian iman itu tauhid, Islam itu fikih, ihsan itu tasawuf atau akhlak. Rukunnya 1 atau 2, entah ujalah karena kata tapi amal kala awal dalam tahun tarot baiklah yang salah satu kedua wilayah yang kita ikuti. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala KUA sama Ustaz Mufti secara panjang lebar. Mungkin ulun ada anunya aja, ringkasannya aja lah, atau penutupnya aja. Beberapa hal yang kami temui di lapangan berkenaan dengan pernikahan atau dampak negatifnya apabila di antara bulan kalian ini nanti ada misalnya biarkan atau keluarga biarkan yang nikah itu nikah siri. Nah itu nikah siri itu maksudnya gak ada tercatat secara nikahnya. Kalau secara fikih itu syarat dan rukun nikahnya terpenuhi aja, cuma secara negara kada diakui. Nah dampaknya apa? Pernah terjadi di kampung kami. Di kampung kami ini Cempaka, dari sini mungkin sekitar berapa kilo lah, setengah jam sampai lah, setengah jam berjalan dalam. Jadi ada ibu muda ini meninggal laki sidin. Laki sidin ini adalah seorang pekerja pegawai PC BPJS tenaga kerja. Meninggal laki sidin, ada anak halus. Kalau dari peraturan berlaku di BPJS tenaga kerja itu mestinya untuk karyawan-karyawan yang meninggal telah PC BPJS tenaga kerja itu dapat uang santunan dari BPJS kurang lebih 42 juta lah, kurang lebih. Kalau aja mungkar PCRS yang saya terbaru 2026 kurang lebih 42 juta. Ketika beliau mengajukan itu BPJS, karena laki yang meninggal isi kartu itu kan sekalinya oleh BPJS ditolak. Kenapa ditolak? Karena si dulu nikahnya nikah siri. Apa buktinya dia menikah lawan meninggal ini? Misalnya karyawan walau membawa tulisan dari tuan guru di kampung misalnya, ada saksi juga. Itu secara bernegara, secara peraturan keorganisasian BPJS juga karena mau diakui.
amal gitu kalau diakui orang mau taruh saya si A misalnya meninggal, kita ulangkan suratnya ya kita boleh jadi aja amal itu bisa standar orang mengklaim gitu, makanya diulah aturan resminya harus ada buku nikah. Akhirnya apa ya, akhirnya hilangnya kan 42 jutanya terdapat. Nah kalau bagi si ibu ini ya jelas ini sebuah musibah, cuma yang lebih kita sayangkan adalah anak si yang harus tuh kasihan gitu ya Pak. Sebenarnya jalannya dapat itu anak-anak harus tuh mungkin masih awal sekolah melanjutkan pendidikan walaupun abahnya sudah kuliah dulu misalnya, cuman karena itu biasanya kada tahu lagi apakah si mungkin sudah nikah atau ada, cuman kasihan lah anaknya masih halus lah. Itu gara-garanya apa? Nikah siri tadi itu Pak. Itu yang pertama pernah kami temukan. Kemudian yang kedua, beberapa tahun lalu pernah datang ke kami ibu-ibu lah, ibu-ibu nangis termewek-mewek, termewek samanya. Kenapa? Soalnya si ini laki sugih, anak ada juga dari hasil pernikahan lawan sini dari. Kemudian karena laki sini meninggal, kalau secara fawaidnya dapat warisan awal yaitu amal alim kedataan. Cuma kadang kalau kita berhadapan duit, nah teori itu tinggal teori aja lagi, ada terpakai lagi. Cuma kita nunggu tahun-tahun ngaji berduduk tulang dulu, padahal harusnya dapat anak laki berapa amal sorangan, sedangkan ya Pak kalau banyak itu lagi berapa, pokoknya 2 bagian lah daripada anak bininya. Kada dapat, masalahnya kenapa? Karena ibu ini lawan sidin sama nikah siri juga. Ternyata ibu ini adalah istri muda, bini kedua kan gitu. Nah jadi yang punya hak waris adalah bisi buku nikah, bini ratu hal itu dan anak-anak turunannya. Bini Anum ada buku nikah, ada itu ada anak sekian orang, kasihan ada dapat. Padahal jakanya si dia adalah laki yang pertama itu belum misalnya mengikuti regulasi yang ada, misalnya kayak apa izin poligami sudah bisa aja, dua-duanya bisa komunikasi, bisa di wadah kami di kawah sebelah lah ada penyuluh agama kayak beliau. Bini sikit dua-duanya resmi, dua-duanya bisa komunikasi. Memang ada regulasinya pakai izin poligami. Asal bini aja izin akan bini pertama, kenal sulit syaratnya tuh. Ya, aman syarat kerja pengadilan minimal gaji 10 juta, insya Allah duit kau aja kita cari ya. Cuma yang alihnya adalah izin bini pertama. Mulai aja bini pertama 2, 3, coba cari apa? Kita akan dicari apa? Ada jadi apa lagi? Nah gitulah, 2 hal ini paling ada menjadi pembelajaran lah, uswah bagi kita, bagi keluarga kita. Pihak-pihak ini jangan mengalami hal begitu. Kalau pihak bisi aning di rumah binian, terus ada datang, ada mulai dikasih orang tua jangan gitu. Bila dikasih ini kebanyakan yang jadi korban pasti binian. Melagian menangkap saya. Kalau kitab kan boleh jadi kita sampai 4 tuh bolehnya. Ujar kita ya, cuman dampaknya itu kasihan bila ada keluarga tuh tiba di dunia, kalau dia enggak sebaiknya dihindari. Bukan berarti ya saya bujurnya cuma maksud kita nikah ini bukan amal kau tuh sekali seumur hidup. Kalau umur pian ini ya kurang lebih 18-19 lah, 18 lah 17, karena pas lulus hanya 17 dan 18 atau lebih, tergantung pian masuk SD pertama. Itu hitungannya Mbah itu kan tambah 3-3 sesuai jumlah pendidikan. Kalau dilihat dari hadis Nabi panjang kok umur lagi ya kok. Karena rumati membayar sitin lesafin gitu. Kira-kira ya sekitar itulah kita berikan dengan ranknya antara 60-70 lah. Jadi amal lompat di hadis Nabi ya di umur dia bisa sama lah Nabi 63, berarti masih berapa kan 45 tahun lagi sisanya nih daripada sudah dia jalani sekarang 45 tahun ke depan ini gimana lawasnya
Jadi memang secara umum karena amuntian menikah juga nih, amuntian menikah juga. Secara umum maka memang lebih banyak waktu kita akan dihabiskan lawan pasangan. Insya Allah gitu. Kenapa? Ya, karena kita obat kuitan paling amuntian kuliah 4 tahun misalnya 18 tambah 4 22 tahun ya. Habis itu rokok, ya kan? Ini sudah rokok dulu nih 6 tahun doang, pondok, nah bisa kita beberapa masa rokok dulu dah. Tambah kuliah 4 tahun kan 22 tahun. Jadi kan kita kumpul benar lalu memaafkan loh. Kalau pihak kuliah kayak Ustaz Bokti di Al-Jamiah Al-Qahirah, ya dia berapa tahun dah? 6 tahun lah? 4 tahun? Nah 4 tahun lah kan bisa. Selebihnya amal mulai yang sudah menikah insya Allah lebih banyak waktunya lebih lawan pasangan. Namun kita ini kalau tahu menerima kekurangan pasangan dasar bisa juga ya, dasar kelakon dan afwan melakukan tujuannya. Bukan berarti kalau misalnya banyak ilmu itu lalu ada diuji itu ada. Kalau kita banyak ilmu misalnya ujiannya berat juga. Ada sama lah orang ada ilmunya. Jadi pulang dari kawan lalu mahat di jalan saya sama aja. Dua lagunya sama-sama santri lah, santri nanti sampai lulus kuliahnya juga kan. Artinya secara teori ini bah sudah sayur jadi awalnya gitu lah. Tapi lagi bini bualan, tetap lagi bini bualan dan riwayatnya menerima langsung daripada wali nikahnya lah atau abah biniannya. Penyebabnya ya ada antara lain lah yang paling kebetulan dan masalah ekonomi. Jadi alangkah baiknya memang kalau dia nanti hendak nikah juga dibuatin juga ekonominya. Nah, jangan mau ada senjata momen aja jangan. Ada jawabannya senjata momen itu berat ada senjata momen. Doa maksudnya doa selalu momen. Nah itu maksudnya kalau itu lain. Ekonomi. Jadi si bini inilah riwayat yang terima dari beliau. Si bini ini adalah ustazah juga ngajar juga di pondok. Si laki ini apa di Gantulitan ya di kampung dari Gantulitan Mengo aja yang sapi. Sapi ini berapa? Kita kalau banyak paling setahun sekali lah panen. Penjualan paling meningkat itu menjelang para sebulan lagi itu adalah panen korban. Selebihnya mengganang ijab kok. Mencari rumput aja kita mengganangi kira-kira sampai bisa dijual. Kalau nafkahnya dari mana? Nah, ada kelihatan secara kasat mata atau ada kelihatan. Bisa ada anak lahir lebih ini kalau mau mengobati lagi. Anak lagi kalau mau menjamin daripada nafkah yang lahir menambah batin itu awalnya kita ingin nafkah batin nafkah lahirnya akan bawa sehingga sampai terpisah sama Allah. Mudah-mudahan nanti dimudahkan rezeki mereka. Cuma ini jadi pelajaran bagi hati-hatian kawan. Namun nanti memang hendak menikah, misalnya perlu cepat juga dikuatin juga ekonominya. Jangan kita mengandalkan kuitan. Mengandalkan kuitan itu dispensasinya biar sampai sekolah aja dispensasinya, sampai biar sekolah sampai kuliah. Insya Allah ke kuitan lah, dukung benar pokoknya biar makanya biar mama abah sekolahnya tur doakan mama abah sehat. Masalah kitab daftar ulang tiap tahun sekian juta tuh biar jangan digerakkan tuh abah aja mau urusnya. Pokoknya biar sekolah bujur-bujur, itu jangan bisa kuliah, teman kuliah kita kuliah bujur-bujur. Masalah bayaran atau apa jangan digerakkan. Tapi kalau sesudah yang nonton kuliah, nah karena lagi kita antara kamu harus ibaratnya biar kawin, ya kuliah juga mau kasih apa bedanya mau? Nah, karena kalau lagi itu masa dulu tetap mengandalkan jadi banyak yang juga. Kuliah itu sudah luar biasa mau kasih nang dia sekolah di pondok ini misalnya tukar kitab yang berjilid-jilid dari kelas 1 sampai kelas 6 mesti hibah kemari dulu waktu kemudian disusun kan pasti hibah dah tuh tinggal prakteknya aja lagi kan gitu. Awal menikah ikut itu. Ulun pernah juga ketemu ibu-ibu
hamil muda, anak pertama dan ke kantor kami datang si Mbak ini termerek-merek juga. Kenapa? Si ini hamil tua sudah, jadi jalan itu sudah ada kayak biasa, sudah marip parut wah dan alawahnya sudah itu. Menangisnya kenapa sih berkesan waktu si ini laki ini sampai saat kurang berapa hari lah dari lahiran. Menurut bidan tuh sekian harinya lagi lahir bayi ini brojol dah. Cuma sampai saat itu lakinya hilang, gaib lah, entah di mana lakinya. Kenapa hilang? Karena laki ini disasahi, dikejar-kejar oleh apa? DC kolektor lah. Kolektor kenapa? Sirin ini bisi ugawi lah, ugawi di sini karena meninggalkan jejak hutang, resign ulang sampai pulang, mengisi laki yang pindah ulang ke perusahaan mana kan, meninggalkan jejak hutang ulang, kemana-mana pindah, sampai supir ini sumpah karena debt kolektornya bila sudah ada dapat lagi mendatangi ke kantor bininya di Banjarmasin situ, rumah jadi ini sumpah itu ada mengharapkan si ini sebenarnya kalau sudah menikah tinggal lagi jadi orang baik ya, begawi bujur-bujur dan cukup aja karena si begawi dah, si ibu sudah begawi, ibaratnya mungkin sekarang sedang Wonder Woman juga lah. Di sini seorang rumah ada sudah, jadi tinggal lakinya bujur-bujur aja begawi om dinding soalnya tuh nyaman aja lah secara kasat mata. Cuman karena dilalah pada rumah dapat laki itu alumni sekolah di mana ya Mukti ngajar sahabat di mata, pernah sekolah di situ, pernah belajar di situ ya, asal biasanya di jalan situ hilang ujar sidin bila ulungi lahiran pak anaknya menurut WSG itu binian bila lahir anak pokoknya udah ada hendak memberitahu lawan laki ini di mana kami ini berada, saking jengkelnya hati sudah, saking beratnya sudah penderitaan si bini menanggung. Kenapa ya? Karena lakinya itu tadi ekonominya kurang juga ditambah, karakter yang gitu, ketujuh hutang, ngarannya hutang kamu apalagi pakai aplikasi pinjol atau misalnya bunga, nyata dah bunga berbunga lah, hilang. Allah apakah kasus itu lahiran selamat atau riwayatnya sampai situ dia terima? Habis turun kan bertahun kayak apa dia sudah lahir juga ngalih lagi kan kalau dicari lakinya betul kan. Cuma sampai gitu aja nasibnya kepada kami di lahiran udah paling ada anak lagi. Menghubungkan ini anak ulun gitu loh, laki lalu ada juga. Dulu jangan anak dia ini binian. Kayaknya kan dua kali banyak waktunya kami tetap dihubungkan lah lawan abahnya. Tapi ya sampai saat itu saya tidak tahu berseberapa ada anak pokoknya hubungkan anak sendiri lawan laki atau abah daripada si Jan ini dua tinggal. Intinya gitu bagi buah bian berdatang. Kami berharap nanti buah bian inilah generasi yang menggantikan kami. Jadi penghulu silakan. Kalau ada jadi penghulu jurusannya kita pilih syariah. Kalau anak jadi penyuluh kayak Ustaz Mukti, Ibu Elma bisa fakultas syariah atau fakultas dakwah. Jadi syariahnya bisa dipakai juga. Nak jadi penyuluh awalnya juga, nah jadi penghulu awalnya juga. Tapi kalau dakwah bisa Pak, jadi penghulu Pak, dakwah Pak. Bisa juga lah, bisa dua-duanya bisa. Jadi dia anak mana, nak jadi penghulu kan, jadi penyuluh kan, di dakwah bisa, di syariah bisa. Alhamdulillah banyak buah pondok yang lulusan jadi penghulu. Karena buah kami ini otomatis secara sistem memang akan ya sampai garis finish juga lah. Mulai kapan sih tiba kan karena kawan di ulur-ulur dulu yang kita hendak baru misalnya, dapat pada kawan juga bergantian pulang malam-malam bahan-bahan ini ulang dah.
Jadi sampai saat ini melihat bulan ini sudah ada di on the track Pak. Sudah di jalan yang benar. Rata-rata memang yang jadi penyuluh pemuluh itu ya alumni bulan ini, ya bulan pondok juga. Tenyaman motolah kitabnya dari berbagai mazhab lah istilah kadang sebut kisah tenyaman ada monoton. Kalau sekadar umumnya tenang sedikit. Ustaz Mukti, Ustaz Fahrudin, Bu Elman ini alumni pondok juga, beliau dan Palah. Dulu ulun aja nggak ada pondok, karena kebetulan benar dapat SK dari Allah Taala untuk sebagai pemuluh. Sebenarnya ada alumni pondok, nah gitu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Saran kami untuk teman-teman bersemangatlah, berjuanglah untuk kehidupan yang lebih baik. Perjuangkan mimpi-mimpi pian lah, dan jadikan orang tua pian ini karena bangga lawan Tuhan pian. Amun awal alhamdulillah syukur-syukur sebelum orang tua pian masing-masing dibulihkan, sampai Tuhan pian ini mempersiapkan diri dulu sebelum dibulihkan tuh kalau saya pegawai maya gaji belum aja malah pian tanya sedikit. Kalau kita ibarat sini berikutnya kita kata biasa kita sempat sudah jadi orang lah gaji berjuta-juta juga lah. Nah gitu. Sempat sih misalnya panjang umur, tetamu kita sudah gaji juta-juta, bagi aja di mana, belum aja namun cukup lihat dulu sebelum mama abah piannya terlanjur sudah pulihkan. Namun sih sudah pulih selamat dan orang tuanya sekali aja soalnya diceritakan bila orang tua pergi maka tidak akan kembali kan, biar nangis darah ada Allah pulih sedikit. Atau misalnya biar di situ triliunan juga, makanya untuk malaikat kita hidup akan setelah duitan dan awalnya sekiranya kawan juga orang membukahan bukan. Kalau misalnya ada duitan menjongkong di melatar misalnya sampai yang teh aja. Nah masih kita pak haji ini sudah bulik soalnya, nah ada bulan, maka keluar dari kebiasaan yang ada apa gitu. Jadi yang sementara ini duitan yang ada, tugas yang sekarang belajar dimaksimalkan. Insya Allah karena manjat wajahnya juga lah. Siapa manjat saya naik lagi ya. Manjat wajahnya gitu dulu kan. Saya mendapat aja itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Darmanto semua yang sudah memberikan terkait pengalaman dan juga kisah dari kejadian-kejadian yang ada di KUA. Bu Pian, kalau misalnya ada ingin ditanyakan atau misalnya cerita nih terkait pengalaman kah atau apa yang dibingungkan bisa Bu Pian sampaikan. Adakah yang ada ditanyakan terkait permasalahan tadi? Ada? Ya jangan sepan-sepan Bu Pian. 4 tahun lagi kan. Habis ini kan Bampirnya ada yang 3 alia, ada yang 2 alia nih. Bampir habis ini ada yang mau langsung nikah? Ada. Waduh. Ada yang mau lanjut ke perguruan tinggi? Iya, bagus. Semua pilihan Bampir itu Bampir yang menentukan lah, dan itu pilihan Bampir masing-masing. Nah, itu yang terbaik dari Bampir. Ada yang akan menyimpulkan kan terkait penyampaian kita hari ini? Sedikit aja ada Bapak, sepatah 2 kata ada Bapak. Ayo, siapa yang hendak? Ada yang akan menyimpulkan? Ya, silakan maju. Ya, belajar berani lah, karena kan di luar sana Bapak harus berani dan kuat. Nah ya, ada kan? Maju. Apapun penyampaian Bapak kami terima. Ayo. Artinya yang bisa menyimpulkan berarti menyimak. Nah, itu. Yuk.
Berdiri. Nah, berlemparan dah. Ibu rambut. Ayo. Belum ada ya, mantap. Sedikit aja misalnya ibarat pernikahan tuh kayak gini kan. Nah, berarti kalau itu menyimak gitu kan. Berilah. Perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan nama saya Roland Reza Rafif. Roland. Roland, oh ya, kelas berapa? Kelas 2. Oh iya, silakan simpulkan. Intinya jangan kawin anu. Ih bagus ya. Ada lagi kah? Ada lagi? Tadi ya pindah angkat tangan sama yang baju hitam di nomor 2 nya. Ada kan? Sepatah 2 kata-katanya hari ini. Nah, kena lagi kan? Kata-kata hari ini Belum, perkenalkan namanya dulu. Sama lagi. Ini kawannya berdiri, dia duduk kan? Berdiri. Nah, bener. Berdiri. Perkenalkan namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama ulun Muhammad Ryan Mi'raji, panggilannya Bang Ryan. Jadi yang dapat ulun terima tadi dari Buan Pian Betaan yang dari sini itu supaya nyaman kawin insiden pertama tuh datang ke RT ya. Habis itu ke kelurahan, habis itu ke camat, habis itu hanya daftar KUA aja. Nah, habis itu tentang bikin akad juga tadi, alhamdulillah. Tentang akad, tentang apa lagi tuh? Nah itu. Intinya dari bulan P tadi harus sugih dulu ya supaya nyaman menafkahi keluarga ya. Yang namanya gak ada berduit, kenapa jangan dibuang marah? Itu aja yang dapat ulun dari bulan dia. Alhamdulillah, minta doa mudah-mudahan bulan ulun lancar aja. Itu aja yang dapat ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dulu buat kawan-kawan yang karena nanti bapak di sini menyimak terkait apa yang disampaikan oleh bapak-bapak di sini gitu. Nah itu jadi bisa baju merah aja. Ada atau baju putih yang rok pijama kan bisa dulu yang ngomong. Ada kan? Iya. Nah, ayo. Silakan. Sampai aja kita di sini lah. Sampaikan apa yang ada di pikiran kalian. Berdiri, perkenalkan nama kalian. Berdiri, tolong supaya kawannya melihat. Lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Muhammad Najib Hawalik, Dikiau Hawalik. Asalnya Kalimantan, Banjarmasin, Sungai Andai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, di Sungai Andai, di Komplek Andai Jaya Persada. Disuruh lewat belum sini, Jadi
rukun nikah tuh ada 4. 1 akad, 2 akidah. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Kedua mempelai. 4 2 saksi. Ini sudah tadi yang Ada lagi yang disampaikan? Itu aja. sekian dari dulu, terima kasih. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat kawan kita. Iya. Jadilah nanti kesimpulannya tadi ibadah pernikahan itu adalah ibadah terpanjang tadi di sini. Seumur hidup kita imbah kawin lawan pasangan kita masing-masing. Nah, kayak itu. Jadi yang namanya ibadah terpanjang itu perlu yang namanya persiapan. Baik itu persiapan apa tadi nih? Duit, cinta, habis itu juga. Habis itu persiapan apa lagi? Ujar sini apa tadi nih? Akal, persiapan mental juga supaya apa? Supaya Bang Pian tuh menjalani pernikahannya dengan sakinah. Apa itu sakinah tahu Bang Pian? Sakinah apa? Tenang. Nah, tenangnya kada cukup cinta tuh yang ianya itu tenang di dalam pernikahan. Nah, itu aja bisa kami sampaikan terkait masalah pernikahan. Itu aja dari kami. Salah dan hilaf mohon dimaafkan karena yang benar berasal dari Allah dan yang salah berasal dari diri kami sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada membawa Al-Quran 2, Al-Quran berbahasa Banjar. Jadi ini kami serahkan dulu lah kepada siapa? Ini kepala sekolahnya bisa di.
sekalian, disertai Sekolah Tinggi Agama Islam di Al-Falah ada jurusan Hukum Keluarga Islam bagi yang berminat. Dan karena itu yang nanti jurusannya hukum, jurusannya sarjana syariah yang sarjana hukum Islam. Kalau misalnya ada yang berminat atau tertarik, bisa aja OTW ke sana ya Om. Ada beberapa alumnus di itu jadi Bengkulu sama Bengkulu, beberapa orang PNS-nya alhamdulillah dari Sepai Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah. Jurusannya ini kan hukum keluarga Islam, itu namanya akhlak saksiyah. Nah di situ nanti lulusannya outputnya yang sarjana hukum Islam. Nah hukum Islam ada kelas reguler dari kelas reguler itu dari kecuali Jumat. Nah dari apa itu? Sabtu sampai Kamis, jamnya 2:30 sampai jam 6 atau 5:30 siang. Bisa juga kelas non reguler, kelas khusus, itu hari Sabtu sama Ahad, 2 hari aja, tapi dari pagi sampai sore. Nah, kelasnya pengajarnya itu kan ada yang praktisi, ada akademisi praktisi, ada pengajarnya salah hakim ketua agama, hakim pengadilan agama Kota Banjarbaru, hakim ketua pengadilan agama Kota Banjarbaru. Inian sih nasi praktisi langsung kan, jadi hakim langsung di pengadilan agama Kota Banjarbaru. Sini hakim ketuanya ngajar alhamdulillah, sama juga dari Bengkulu, sama jadi juga di sana juga ada ngajar praktisi, dan juga akademisi yang dosen-dosen lain, masuk fikih makanan, sama tadi membahas masalah hukum Islam, tentang pernikahan, gini pernikahan perempuan dan lain-lain. Nah itu informasi demikian. Untuk doa kita minta kepada Islam. Ya, mari kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari tadi mulai pagi sampai hari ini dapat ilmu yang berkah yang bisa diamalkan. Al-Hasilnya Al-Fatihah. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافيه اللهم استر لنا